12 tahun mengenal Hetty Wijaya sebagai teman baik, itu bukan modal. Deng, 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 deng. Deng, 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 deng. Saya mendapatkan hal-hal yang baru. Nah, ini bapak-bapak belajar ya. Bukan istrimu jahat, bukan istrimu cerewet. Nanti saya bilang ibu-ibu, bentar. Waktu saya berteman sama istri saya, waduh baik banget. Beneran. Pak, sama nanya bapak ya. Istri lebih sabar waktu pacaran atau setelah menikah? Pacaran ya. Saya suka. Bapak itu orang jujur banget, Pak. Jujur. Makasih ya Pak ya. I love you. Ya. Waktu saya berteman, saya kan Krista tahu ya, saya makan Indomie banyak. Saya makan Indomie 10 bungkus loh. Kamu hebat banget sih sayang, pinter. Makan babi panggang sekilo, luar biasa. Makan nasi babi panggang ya, nasi goreng 3 mangkok, hebat banget. Pulang pelayanan numpang di rumah kokonya, gak usah mandi masuk angin. Nikah beda. Hari pertama masalah odol, udah ribut. Kalau pencet odol tuh dari ujung, dan dari tengah dong yang rapi di kamar mandi, jangan berantakan air di mana-mana. Tora baju kotor, sandal pada tempatnya, sepatu tora yang penting karena pembantu gue capek naik turun tangga. Kalau makan jangan babi panggang lagi, bakmi lagi, babi lagi. Kalau lu piansu siapa mau ngurusin? Pulang pelayanan tengah malam, mandi, baju disiapin semuanya, masuk angin dah sini. Itu perang mulu. Saya hampir saking marah, saya pengalaman dasar bini bego, saya bilang gitu. Dijawab bagus lagi, udah tahu punya bini bego, lu kawinin juga. Berarti lu lebih bego, berantem lagi. Saudara, pelajaran pertama ya, dalam pernikahan. Catat baik-baik, tidak ada rumah tangga yang bahagia. Yang ada rumah tangga yang belajar sama-sama memperbaharui komitmen setiap hari. 2 orang berbeda dijadikan satu, enggak mudah. Kan rumah tangga saling menajamkan. Istri yang sabar jadi enggak sabar, suami yang sabar jadi enggak sabar. Percaya, kenapa? 2 jadi 1. Rumah yang tangga bahagia itu yang hebat gini, bisa menemukan jalan keluar. Ada berantem kecil, enggak apa-apa. Bapak masih berantem enggak sama ibu? Masih, apalagi bapak mukanya genit saya liatin Pak. Saya belain ibu. Bercanda Pak. Biar kayak keluarga, bercanda Pak Kalau benar bertobat ya udahlah. Pertama, yang kedua ya. Kalau punya keburukan sama pasangan, jangan suka ngomongin ke orang. Nggak boleh, ini ibu-ibu jaga mulutnya. Kenapa? Mahkota pasanganmu itu di perkataanmu. Secerewet-cerewetnya istri, seberengsek-berengsek suami, itu pilihan bapak ibu sama saya. Maka jaga perkataan, karena itu benih. Amin. Yang ketiga, jangan suka ngomong sembarangan. Banyak teman-teman saya kalau mampus laki gue, mati nangis. Tahu gak Bu, di gereja kita nih ada ibu-ibu kalau ngobrol berdua sekolah minggu ngaco. Lu tau gak laki gue selingkuh sama siapa? Dijawab sama ibu, gak tahu gue katanya. Sama pembantu gue katanya. Yang hati lebih geblek, mending sama membantu. Dia sama babysitter gue. Kenapa bangga banget ngomongin laki saya liatin mulu. Betapa bodohnya sebenarnya. Keempat, saya belajar begini. Sampai hari ini pun kita kalau rumah tangga ada yang tahu loh kita berantem loh. Enggak. Karena kita tuh buat keempat gini, kita gak suka ngadu sama orang tua. Kalau ribut, jangan gampang-gampang ngadu sama orang tua. Rumah tangga selesaikan berdua. Kalau sampai orang tua anaknya disakiti, apalagi anak perempuan, sakit gak orang tua? Sakit. Mantunya udah punya cacat. Makanya selesaikan berdua. Kelima, jadi suami, jangan pelit Bapak Ibu. Amin Bapak-Bapak. Yang amin jangan ibu-ibu dong, Bapak-Bapak. Amin. Gini, kita sebagai laki-laki emang ditakdirkan Tuhan untuk bekerja dari zamannya Adam. Tapi firman Tuhan juga bilang apa? Bapak-bapak kasihlah istrimu, jangan berbuat kasar. Alkitab mencatat, perempuan tidak hanya disebut penolong. Makanya kenapa? Perempuan itu karena penolong, dia lebih cerewet. Ngurusin lakinya, karena udah instingnya. Ngatur rumah tangga, senang dipercaya. Betul gak Bu? Perempuan tuh senang dipegang duitnya. Sekali masuk susah keluar Pak. Percayalah. Lu kenapa bener-bener itu bini lu di belakang? Ya udahlah, nasib.
Makanya firman Tuhan bilang apa? Istri yang bijak melebihi permata. Makanya ibu-ibu pintar kelola uang. Kalau di rumah tangga saya yang pegang kelola keuangan. Karena saya lebih pintar kelola uang. Kalau istri saya sekali masuk susah keluar. Kalau saya uang bisa saya puterin jadi tanah, saya beli LM. Saya beli LM dari zamannya 400.000 loh. Saya simpen. Saya emang otaknya bisnis. Nah saya dulu pelit sama saya kenapa? Saya kan hamba Tuhan, terima PK, saya gak punya anak sampai hari ini. Saya mikir hari tua kalau gak ada uang gimana? Siapa yang ngurusin kita? Gak mungkin kita bergantung sama orang. Kita gak punya jemaat. Istri saya orangnya gak boros. Cuma kadang-kadang gak paham, kan cewek itu makhluk matanya lemah. Ngelihat tas, baju, kayaknya baju habis mulu, baju udah numpuk loh, baju. Baju tidur gonta-ganti mau ngapain sih? Dalam hati saya baju begitu-gitu mulu, saya bilang. Tapi gimana kebutuhan perempuan, bapak-bapak? Tapi saya kasih tahu ya, bapak-bapak memberkati istrimu, engkau tidak pernah kekurangan. Sabar Bu, amin. Benar Pak, Bapak dengarkan saya baik-baik. Saya berkati istri saya hari ini, saya udah gak pelit lagi loh. Gak berkurang apa-apa tuh, saya tambah diberkati. Karena keberhasilan seorang laki-laki, ada istri yang hebat di belakang. Makanya firman Tuhan bilang apa? Istrimu itu adalah teman pewaris kerajaan. Berarti apa? Ada berkat Tuhan yang Tuhan titipkan dalam hidup istrimu. Makanya jangan disakiti, disayang. Istri saya adalah istri yang luar biasa Bapak Ibu. Ya saya tutup nih. Main piano kecil-kecil deh. Main kunci G aja. Supaya gak tegang suasananya. Ya. Saya kalau kesaksian ini biar gak tegang, main piano aja. Saya mah udah beres, udah deal. Orang juga udah banyak yang nonton podcast saya. Istri saya tepatnya menikahi seorang LGBT. Saya ini dulu seorang gay Bapak Ibu. Dulu saya bukannya gay, saya laki-laki normal. Waktu kecil, karena papa mama susah, saya sering dititipkan di rumah orang lain. Makanya yang punya anak hari ini, jangan sembarangan nitipin anak orang. Ya, anak sendiri juga apalagi. Di luar lebih kejam. Saya diperkosa sama tukang beca 5 SD. Karena saya tinggal di Rangkas Bitung dan yang sodomi saya 2 orang, yang ketiga enggak. Karena saya sudah banyak darah keluar, tapi 5 SD hidup saya berubah. Saya belum mengenal Tuhan waktu itu. 2 SMP saya kenal Tuhan Yesus, saya punya pengharapan. Saya belum jadi LGBT belum. Masih nakalnya layak cowok. Tapi SMA saya mulai berubah. Makanya trauma yang belum beres itu membawa seperti bayangan. Sama, kalau ibu-ibu nikah dengan suamimu, engkau masih pahit sama papahmu, engkau belum berdamai dengan masa lalumu, engkau bawa dalam rumah tanggamu, engkau cuma bisa ribut sama suami, engkau tuntut suamimu dengan apa yang hilang dalam hidupmu. Makanya harus beres. Saya gak beres, sampai akhirnya apa? Saat 1 SMA, saya masuk sama cowok loh, aneh. Gak ada bibitnya saya juga bingung, ternyata itu trauma yang gak beres. Apa nakal? Saya gak nakal dari dulu. Dan singkat cerita, saya bertahan, saya puasa, saya baca firman, tetap gak sembuh. Tambah jadi iya. Dan herannya perasaan suka sama cewek, sorry ya bahasanya, nafsu sama cewek berkurang. Makin habis. Waktu kuliah, saya dari Rangkas Bitung, anak kampung ke Jakarta. Kenalan sama anak Untar, Tarumanegara. Anak kampung polos, gak tahu apa-apa. Begonya diajak nginep mau lagi. Makanya anakmu jangan sembarangan nginep. Bahaya. Saya dikerjain di situ. Saudara, sejak hari itu saya mulai melibatkan hidup sama pelayanan. Saya mau minta ampun sama Tuhan. Krishna udah kenal saya udah cukup lama. Teman-teman saya waktu saya tahu cerita ini mereka kaget. Kata mereka ya, bukan kata saya. Lu tuh selama kenal sama gua, lu gak kelihatan LGBT. Karena saya gak pernah bergaul Bapak Ibu. Saya gak bisa. Saya lebih cocok bergaul sama orang-orang normal. Karena saya ingin sembuh. Tapi saya gak tahu cara ngobatin diri saya sendiri masalahnya. Tahun 2000 saya ketemu sama istri saya jadi full timer gereja. Tahun keempat istri saya menyatakan cinta sama saya. Bukan saya so ganteng, enggak. Karena dia dapat suara Tuhan, saya calon suaminya. Saya gak mau. Saya buka diri saya bilang, Heti, jangan suka sama cowok kayak gini. Gue gak suka sama cewek. Bukannya mundur, tambah maju dia saudara. Saya juga heran. Istri saya juga gelo lagi samanya. Istri saya cantik loh, bukan jelek loh. Nanti lihat langsung deh, cantik orangnya. Dan dia pacaran sama siapapun, dia jaga dirinya. Gak pernah ciuman, gak pernah nakal, beneran. Kenapa? Dia punya prinsip, dia kan kuat baca firman sama doa. Tubuh gua milik suami gua. Nikahin LGBT, gak dia apa-apain juga, kasihan.
Tahun 2012 nikah, saya nikah bukan karena cinta, dia tahu kok istri saya. Istri saya nikah, dia tahu siapa saya ya. Ingat, dia udah tahu siapa saya. Beda sama kasus sekarang, istrinya tahu di tengah jalan, kasihan. Dia udah punya prepare, tetapi satu hal yang dia prepare adalah masalah yang berjalan. 9 tahun saya nggak tidurin istri saya nggak bisa. Tapi istri saya nggak pernah nuntut. Setiap malam tidur kasihan. Cuma megangin tangan saya, boleh ya pegangin tangan. Supaya saya tahu kamu baik-baik aja. Supaya saya tahu kamu di samping saya. Baik banget saya. Tahun 2020 masuk COVID, kesepian saya ini. Gak ada pelayanan. Makanya hati-hati seluruh imam-imam pelayanan. Jangan pelayananmu cuma jadi Marta. Berhenti cuma apa? Panggung, kebanggaan, cari muka, validasi. Jadilah Maria. Saya hari itu pelayanan cuma cari gereja besar. Kalau Bapak Ibu lihat Instagram saya, coba lihat Krisna, jarang ada poster. Kemarin juga Millennium minta kolaps ya, sampai lama kan saya mikir. Tetapi maaf ya, jangan marah ya, karena satu ini bukan gereja besar, saya terima. Kalau gereja besar saya nggak mau, karena saya udah nggak ada kebanggaan di sana. Hidup saya udah beres waktu proses itu. Tuhan proses rumah tangga saya, tahun 2020 kesepian, datang laki-laki normal. Curhat sama saya, ditinggal sama ceweknya, nikah, stres. Laki-laki normal loh. Ketemu mentor sama gilanya nih. Jatuh cinta berdua. Pacaran. Beneran. Saya ngomong apa adanya loh. Ganteng orangnya. Kita berdua menghadap istri saya, gilanya. Minta izin. Gila gak? Ibu-ibu gila gak? Edan. Yang lebih edannya lagi, istri saya dengan nangis mengizinkan. Kenapa? Karena cintanya luar biasa. Untuk berusaha nerima. Tapi saya lupa, dan dia pun lupa. Hatinya hancur. Akhirnya dia minta cerai. Waktu dia minta cerai, saya tidak gubris. Saya cuma ngancam untuk gugat. Akhirnya apa? Saya pergi ke Amerika. Saya tinggalkan selingkuhan saya. Jadi gini bapak-bapak ya. Meskipun kita mungkin bisa buat salah. Makanya kenapa dituntut baca firman tiap hari. Supaya firman Tuhan menjaga kita. Kita bisa buat salah. Kan firman Tuhan berkata, dalam keadaan engkau berdosa pun Tuhan di sana. Firman Tuhan jaga hidupmu. Tuhan ingatkan saya. Akhirnya saya bertobat loh. Saya tinggalkan selingkuhan saya, tapi saya gak mau kembali sama istri saya. Kenapa? Pasti ibu-ibu ngerti. Karena saya kepengen istri saya menikah lagi. Dia perempuan baik gak bu? Baik. Dia punya hak untuk bahagia. Saya ke Amerika, saya ambil uang saya semua, saya jual aset. Saya urus warga negara. Akhirnya istri saya telepon. Saya juga bingung sama istri saya. Dia nangis, dia minta balik. Saya bilang kamu nih aneh. Saya yang salah, kamu kok minta balik. Saya gak pernah lupa kata-katanya. Kenapa sih selalu bilang saya gak bahagia? Saya menikah dengan kamu bahagia loh katanya. Kamu mungkin bukan laki-laki normal, seperti laki-laki lain. Tapi saya bahagia hidup sama kamu. Banyak hal yang saya dapatkan kebahagiaan sama kamu. Di luar sana juga banyak laki-laki normal tapi hidupnya brengsek. Tapi saya bahagia sama kamu kata juga. Saya cuma marah kenapa lu sama laki-laki lain katanya. Tapi gue mau terima asal lu pulang. Dia mau bertahan, saya bilang enggak. Mendingan lu nikah lagi. Lu berhak dapat laki-laki normal yang bisa mencintai lu. Lu bisa punya anak saya bilang. Saya ngotot. Tahu gak Bapak Ibu, Tuhan sengaja keraskan saya kali itu. Untuk apa? Proses istri saya. Ternyata saya baru paham. Ibu-ibu dengarkan. Ibu-ibu gak bisa ngubah suamimu itu. Bapak-bapak gak bisa mengubah istrimu. Yang bisa berubah dirimu sendiri. Karena yang bisa mengubah cuman Tuhan. Lewat apa? Kita nih. Istri saya berubah dengan waktu. Dia hampir tinggalin Tuhan loh kasihan. Tuhan pakai akhirnya mama saya. Kenapa dari awal saya udah ceritakan mama saya? Karena ini kuncinya. Mama saya galak gak? Galak ya. Tapi cintanya besar gak? Besar. Mama loh segalak-galaknya. Kayak ibu nih galaknya. Cintanya besar saya tahu. Cintanya besar bu. Ibu marah karena apa? Karena ibu tanggung jawab. Sampai di Rangkas Bitung. Pulang dari Amerika nih 3 bulan belum pulang. Udah gak pulang-pulang. Ternyata habis sering jantung 3. Pakai tongkat karena lemes. Mama saya bukan tipe orang basa-basi loh. Kalau ngomong, kamu kenapa? Gak ada. Duduk loh katanya. Saya duduk. Lu homo ya? Buset, ngomong apa kayak intro. Aduh. Saya bingung mau ngomong apa. Mama yakin mau dengar. Karena saya tahu kalau dengar pasti sakit. Betul gak bu?
Hati orang tua mana yang gak sakit dengar anaknya diperkosa? Mama saya gak tahu. Saya ceritakan semuanya, saya pernah disodomi. Tahu gak? Itu dia gemeteran. Saya hidup 40 tahun loh sama mama saya. Saya gak pernah ngeliat mama saya nangis. Dia menahan air matanya, yang jatuh air mata jatuh. Tapi suaranya gak ada. Tiba-tiba dia cuma nahan air mata. Wah, saya kasihan. Mama, ayo oke ma. Dia gemeteran. Dia ngomong gini. Dia cuma duduk ngomong gini. Akun, mama udah umur hampir 70 tahun. Mama udah tua. Gak tahu umur mama sampai kapan. Tapi kasih mama waktu ya. Temenin lu dalam sisa hidup mama. Mama percaya ada rencana Tuhan sama hidup lu. Lu boleh punya masa lalu. Tapi lu punya masa depan. Sekalipun semua orang mau menjatuhkan. Meskipun banyak pendeta, hamba Tuhan, gereja mau menghabiskan hidup lo. Mama lepaskan hak mama hari ini yang melahirkan lo. Mama mau mencintai lo, mau menerima lo apa adanya. Saudara tahu keterbukaan saya, itu membawa mama saya untuk nemenin saya. Pertama, waktu saya terbuka, saya merasa dicintai. Saya merasa diterima. Kunci LGBT sembuh adalah di sini Bapak Ibu. Di pikiran, metanoia. Kenapa ada laki-laki selingkuh? Kan dalam pikiranmu istrimu itu apa? Tidak cukup buat hidupmu. Istrimu tuh cerewet, istrimu tuh gak layak dicintai. Ini jahat pikiran, iblis serang di sini. Sama LGBT ingin dicintai. Gue punya hak yang sama dengan laki-laki normal. Hancur otak dari sini. Firman Tuhan yang gak nyampe di sini saudara. Cuman sampai di level jiwa, roh saya gak kena. Akhirnya saya berkenalan sama gembala saya hari ini. Saya gak pernah bergereja. Dapat gembala saya ditemenin, firman Tuhan itu masuk. Kalau saya bilang sembuh dari LGBT, saya sembuh di otak saya. Kalau kecenderungan ada gak kira-kira? Tetap ada. Saya tanya sama Krisna, kamu masih suka cewek lain kan? Bisa gak nafsu? Bisa, karena masih ada daging, ada mata. Sama. Tapi yang bikin beda apa? Waktu engkau pikiranmu sama Kristus, pikiranmu apa? Kamu punya istri. Terlalu berharga menjual hak kesulungan kita untuk hal-hal yang berdosa. Mau ngapain? Sama, Tuhan ubah semua saudara. Waktu saya kembali sama istri, segala tuduhan-tuduhan, saya ingat banget gembala saya ngomong gini, kamu gak usah bela diri kamu. Waktu kamu beres sama Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang akan memagari kamu. Dan pembelaan Tuhan itu datang Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Hidup kami diberkati sekarang. Dan saya kembali sama istri, hidup kami sangat bahagia. Dan kami jadi contoh. Waktu tampil di podcast dan ternyata rumah tangga LGBT itu banyak. Banyak. Saya gak sebutkan karena masuk YouTube. Langkah terakhir adalah saya datangin tukang beca yang perkosa saya. Ternyata yang 2 orang udah meninggal. Yang 1 masih hidup. Saya bukan so jagoan. Karena saya mau beresin. Supaya orang yang merasa bersalah sama saya, dia tidak berhutang rasa maaf. Kasian loh, berapa banyak orang dalam hidup kita merasa bersalah, tidak mendapatkan pengampunan. Hidup yang dirasa bersalah, kasihan. Udah datangin bapak-bapak udah usia 80 tahun ke atas. Maaf ya, badannya bau keringat, bau matahari. Tapi karena ada Tuhan di hati saya. Nih Bapak Ibu, kunci pengampunan ya. Mengampuni bukannya melupakan, gak ada yang bisa. Tapi belajar melihat cara pandang Tuhan. Kalau orang yang bersalah buat engkau, Tuhan mau mencintai dia. Masakah kita tidak belajar? Saya datangin, saya ngomong gini, Bang, hari ini saya mau mengatakan gini Bang, Tuhan Yesus sudah mengasihi hidupmu, Tuhan Yesus sudah mengampuni engkau. Apa yang sudah terjadi masa lampau, tidak ada yang perlu disesali. Izinkan saya hari ini berdoa. Saya doain dia Bapak Ibu. Saya kasih dia berkat Bapak Ibu. Tahu gak? Waktu saya pulang, saya bawa kemenangan besar. Saya baru ngerti hari ini. Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi hidup kita. Itu saya mengerti doa Bapa kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Ampunilah segala dosa kami. Seperti kami juga diampuni. Saudara, saya akan tutup dengan sebuah pernyataan. Semua orang punya masa lalu hari ini. Semua orang punya rasa sakit hari ini. Semua orang punya segala sesuatu yang sedang diperjuangkan hari ini. Semua orang punya rumah tangga masing-masing. Tapi ingatlah, selama masih ada Tuhan, selama masih ada kasih Tuhan dalam hidupmu, hidupmu tidak pernah sia-sia. Teruslah berjuang sama Tuhan. Seperti lagu saya, iso ora iso, kudu iso saudara. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Yuk, sama-sama bangkit berdiri.
Saya nggak mau bikin sedih-sedihan, kita enjoy aja. Yuk, kunci G. Ada sebuah lagu yang saya tulis ya. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini, ku tetapkan, amin, hati untuk percaya. Ada saatnya, ada saatnya yang ku hadapi. Seringkali aku tak mengerti, ku memilih, amin, untuk tetap setia sampai akhir. Yuk sama-sama angkat tanganmu. Sampai akhir di hidup ku tetap menyembahmu, menyembah, melayani Tuhan, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Biar kau dapati, ku hambamu yang setia, ku hambamu yang setia sampai akhir. Seumur hidupku, seumur hidupku, oh, 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 sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapat hamba. Yuk sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih buat sebuah kasih yang kami terima dari Tuhan Yesus. Kasih yang terlebih dahulu mengasihi kami, bukan karena kami baik, bukan karena kami benar. Sekalipun kami gak setia hari ini, Tuhan tetap setia sama kami. Di saat kami meninggalkan Engkau, kasih Tuhan menunggu kami untuk kembali. Kemanapun kami berlari, Tuhan ada di sana. Sebab itu Tuhan Yesus, ingatkan kepada seluruh pasangan hari ini, kembali kepada kasih mula-mula, di mana engkau jatuh cinta sama pasanganmu. Belajar melihat sisi lebih. Lihatlah cara Tuhan Yesus memandang pasanganmu. Seperti itulah cara Tuhan juga engkau pakai untuk melihat pasanganmu hari ini. Tidak ada pasangan yang sempurna. Yang ada, kehadiran kita menyempurnakan pasangan kita. Tidak ada orang tua yang sempurna, tidak ada pemimpin yang sempurna. Yang ada belajar untuk menghormati. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba lepaskan berkat yang penuh. Setiap orang-orang yang hidupnya bergantung pada firman Tuhan, yang hidupnya tetap mengasihi dan mengampuni, tingkap-tingkap langit akan dibukakan, memberkati hidupmu berlimpah-limpah. Ketika firman Tuhan dikerjakan, engkau akan melihat segala sesuatu yang tertutup, Tuhan bukakan di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika engkau bersatu dalam rumah tanggamu, ada berkat untuk anak cucumu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Silakan duduk semuanya. Bapak Ibu, di belakang sana saya nggak tahu di mana, ada 2 flash disk yang saya bawa. Ini saya jual juga keuntungannya untuk seorang anak yang tidak bisa melihat, Pandiko. Ada 2 jenis, daripada saudara tanya Krisna, dia juga nggak tahu isinya.
Ini yang warna hitam ada 34 lagu, dari lagu Sentuh Hatiku sampai Yesus Setia yang berkali-kali Tuhan menolong. Ini yang lagu baru saya warna kuning dengan lagu ciptaan saya yang iso, ora iso, kudu iso di sini. Sampai akhir di sini. Kau yang membuat sama yang lagi terkenal lagu TikTok yang ada saatnya di sini ya. Harganya 100.000, Tuhan Yesus memberkati semuanya.